What's up guys, welcome back to Best in the YouTube channel. Dan pertama-tama gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, selamat berlebaran buat teman-teman semua yang merayakan. Selamat pulang kampung, selamat liburan. Dan mohon maaf juga karena minggu lalu kita nggak upload video karena gue juga pulang kampung, keluar kota, liburan sama keluarga. Dan sekarang gue udah balik lagi ke markas Best in the Tech. Dan gue pengen share video lagi buat kalian semua. Dan sekarang juga udah akhir bulan, which means ini adalah saatnya buat share Beat Gadget of the Month bulan Juni 2017. Berarti ini adalah episode yang ketiga dari bulan April, Mei, dan Juni. Buat kalian yang belum nonton buat April dan Mei, gue bakal taruh linknya di description box di bawah. Jadi ditonton ya. So guys, daripada kalian penasaran, langsung aja kita mulai. Ini dia Beat Gadget of the Month bulan Juni 2017. Let's go! Buat kalian semua yang mau lihat foto-foto behind the scene, gadget-gadget dan teknologi terkini, serta banyak giveaway berhadiah gadget-gadget keren, follow ya Instagram kita di @bestindotech. Oke guys, yang pertama gue punya ini adalah BlackBerry Key One. Jadi mungkin teman-teman yang udah follow Instagram kemarin sempat lihat gue baru beli ini beberapa hari yang lalu, kurang lebih seminggu kali ya. BlackBerry memang mencoba untuk comeback tahun ini dan ini adalah produk terbaru dari mereka di tahun 2017. BlackBerry Key One ini merupakan kombinasi dari layar yang punya rasio 3:2 dengan physical keyboard. Dan BlackBerry memang perusahaan yang terbaik dalam bidang physical keyboard. Menurut gue mereka kali ini membuat produk yang bagus banget dan so far gue suka banget. Yang pertama, fitur-fitur yang paling gue suka adalah physical keyboard. Keyboardnya itu ada sekitar 52 tombol yang kita bisa atur semua untuk jadi shortcut. Jadi misalnya gue pengen ke Instagram, gue tinggal tekan I, langsung masuk ke Instagram. Misalnya gue pengen WhatsApp, gue tinggal atur W. Kita bisa langsung kayak gini, kita bisa atur kalian mau shortcutnya ke W, ke WhatsApp, atau ke aplikasi yang lain. Misalnya kalian pengen Line, gue tinggal tekan L, akan langsung atur ke Line. Jadi itu salah satu fiturnya aja guys, physical keyboard. Dan physical keyboardnya sendiri memang enak banget buat ngetik-ngetik, dan buat kalian yang mungkin sering email, sering chatting, dan sering buat ngerjain kayak gue coba untuk ngetik script beberapa video ke depan tuh di BlackBerry Key One ini, dan gue rasa ini enak banget keyboardnya. Terus kameranya menggunakan sensor dari kamera yang sama dengan Google Pixel, walaupun image processing-nya itu sedikit berbeda. Jadi hasil fotonya terus untuk specs-nya dia pakai prosesor Snapdragon 625 yang katanya Snapdragon 625 ini hemat energi banget dengan baterai sekitar 3300. Ini tuh baterai yang terbesar di BlackBerry dan bisa tahan sampai 2 hari dengan full use. Gue sendiri so far baru nge-charge HP ini tuh 2 kali dari gue beli, jadi kurang lebih bisa bertahan sampai 3 hari di tangan gue, which is oke banget. Itu tadi guys BlackBerry Key One, gue beli kemarin tuh harganya sekitar 8 juta. Dan gue juga kemarin beli flip case-nya. Dan nanti gue bakal bikin full review-nya setelah gue pakai ini mungkin selama 2 minggu atau 3 minggu. Itu tadi guys, BlackBerry Key One, my favorite gadget yang pertama untuk bulan Juni. Oke guys, lanjut di nomor 2, gue ada sebuah iPad dan sebuah keyboard dari Logitech. Jadi adalah keyboard case untuk si iPad Air 2. Sebenarnya yang gue pengen share di sini bukanlah si iPad ataupun si keyboard, melainkan si iOS 11. Jadi Apple kemarin di WWDC itu meluncurkan si iOS 11 ini, iOS 11. Tapi yang gue pakai sekarang adalah versi public beta atau versi beta, which is versi percobaan yang bisa dipakai untuk publik. Dan gue baru download ini selama kurang lebih berapa hari dan gue suka banget dengan cara kerjanya. Pertama ada dock di sini, kita bisa taruh sekitar 1 lusin aplikasi di docknya yang kita bisa gunakan untuk misalnya kalian pengen multitasking kayak gini. Kita bisa lihat gue ada 2 buah aplikasi YouTube dan Notes yang lagi terbuka. Terus juga mereka ada sistem control center yang baru, kita bisa lihat banyak banget tombol-tombol kayak kita bisa atur brightness-nya kayak gini, terus ada volume, terus ada screen recording yang langsung dari si iOS-nya, nggak perlu langsung colok ke laptop lagi atau colok ke MacBook buat screen recording. Jadi cocok banget buat kalian yang mau kasih tutorial video langsung dari si iPad. Multitaskingnya kita bisa pakai, misalnya gue lagi sambil nonton video, gue bisa sambil ngetik apa aja sih yang gue perlu dari si video ini. Misalnya gue lagi nonton video gadget, gadgetnya bagus, gue bisa take notes sambil gue nonton video, which is very produktif banget. Jadi iOS 11 ini banyak banget fitur-fiturnya. Mungkin kalau kalian mau cari, kalian bisa research di YouTube buat fitur-fitur terbaru di iOS 11. Dan untuk iPad-nya sendiri, gue pakai iPad Air 2. Ini udah 2 versi sebelum dari iPad yang sekarang. Gue juga kemarin lihat ada iPad 2017 yang versi 9,7 inci. Gue belum bisa compare side to side. Mungkin buat kalian gue masih bakal rekomendasiin untuk beli iPad Air 2 karena prosesornya segala macam, baterai juga masih oke banget. Dan ini dia iOS 11 plus Logitech Type Plus keyboard. Ini gue beli keyboardnya tuh kemarin sekitar 1 jutaan. Dan kalau sekarang sih menurut gue kalian
harus ambil keyboard Logitech, tapi kalian banyak pilihan lain juga. Tapi menurut gue yang Logitech adalah enaknya kita bisa lihat ada banyak banget pilihan kayak volume, ada media button, ada kamera, ada home button, dan ada lock button. Jadi gue tinggal satu kali tekan, langsung terkunci. Jadi sekarang iPad menurut gue tuh sangat produktif banget. Gue nggak perlu bawa laptop gue tinggal bawa si iPad, tinggal dilipat, dan langsung bawa. Oh ya, case ini juga water repellent, jadi buat kalian kalau kalian spill air atau nggak sengaja ketumpah kopi, dia bakal langsung nurunin airnya, nggak bakal nyerap ke dalam iPad. Itu dia guys, yang kedua, iPad Air 2 plus Logitech Type Plus keyboard buat iPad Air 2. Tapi yang gue pengen tekankan di sini adalah iOS 11 yang baru itu keren banget. Jadi buat kalian yang pakai iPad, mau dicek, tapi buat kalian yang pakai iPhone, gue suggest kalian buat tunggu dulu karena masih banyak bug yang nggak kelihatan. Sebenarnya takutnya nanti pengalaman kalian menggunakan HP juga jadi rusak. Tapi untuk iPad gue rekomendasiin banget. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke guys, yang ketiga gue ada 2 buah Bluetooth earphones. Yang pertama adalah dari QCY. Gue juga belinya sebenarnya barengan, datangnya barengan. Jadi gue nyobain dua-duanya sekaligus. Jadi gue pengen share aja langsung ke kalian. Yang ini adalah QCY QY8. Harganya tuh sekitar 270.000 sampai 300.000-an kalau nggak salah. Ini tuh banyak banget yang ngerekomen di Amazon US. Jadi gue penasaran, akhirnya gue cari di Indo, ternyata ada. Nanti gue bakal taruh linknya di description box di bawah. Untuk suara sendiri, suaranya oke banget guys. Menurut gue, bass, mid, dan treble-nya semua berisi. Terutama bassnya sih gue bilang. Dan nyamannya tuh nyaman banget. Jadi kalau kalian pakai kayak gini, tuh. Memang kelihatannya agak gede, tapi kalau dipakai tuh sebenarnya cukup pakem di telinga. Dan ada juga ear hook-nya. Jadi dikasih 2 buah set earbuds dan ear hook. QCY QY8 harga sekitar 300.000, suara oke banget. Satu hal yang gue kurang suka adalah kalau kalian perlu gonta-ganti ke multi device. Saya di pesawat, di airport gue lagi dengerin pakai iPhone, terus waktu di pesawat gue mesti ganti ke iPad. Nah, waktu koneksiin ke iPad itu susah banget, nggak tahu kenapa error atau apa, sampai gue mesti restart si iPad-nya. Dan kalaupun bisa, nanti iPad-nya bakalan susah connect ke Bluetooth device yang lain, misalnya ke keyboard-nya tadi. Nah, jadi gue agak bingung. Mungkin buat kalian yang cuma pakai satu device, gue bakal ngerekomen banget ini. Dan ada satu lagi, mungkin koneksinya tuh sedikit-sedikit ada sering terputus. Jadi misalnya kalian sering denger lagu, kadang-kadang ada sedikit missing part yang kadang-kadang cuma sekilas doang sih, tapi memang nggak mempengaruhi banget. Nah, untuk baterai sendiri, baterainya bisa bertahan sampai 6 jam. Dan kalau di charge tuh butuh sekitar 1 jam. Itu tadi yang pertama guys, QCY QY8. Lanjut lagi, yang kedua gue ada si Anker Soundbuds Sport NB10. Bluetooth earphone dari Anker yang khusus buat olahraga. Nah, gue kemarin ngetes juga dan ini memang dikhususkan untuk olahraga banget. Kita bisa lihat dari waktu ketika dipakai tuh benar-benar pakem guys. Jadi memang cuma ngelingker di belakang kepala dan nggak ngeganggu banget. Jadi benar-benar pakem banget buat kalian. Katanya sih bisa dipakai sampai buat tinju, buat Muay Thai. Ini nggak goyang sama sekali. Dan dari segi suara pun gue bilang suaranya sekelas ataupun lebih mungkin daripada si QCY. Kalau gue ngomong sih perbedaannya mungkin di sound space. Kalau sound space si QCY ini memang lebar, tapi gue berasa di Anker ini sedikit lebih lebar lagi. Dan juga adanya earbuds-nya yang modelnya kayak gini. Kita bisa lihat guys. Jadi ini 2 model earbuds yang berbeda. Gue lebih condong suka ke Anker karena modelnya kayak gini tuh nggak sakit di telinga gue. Sedangkan model yang QCY, kalau setelah pemakaian yang cukup lama tuh bakalan nyakitin telinga. Nah, gue suka ini juga karena gue dulu sering pakai earbuds yang lain. Bentar, ini adalah Bose earphone gue yang kita bisa lihat guys, dia punya earbuds itu sama modelnya. Dan ini tuh nyaman banget di telinga, nggak nyakitin. Itu dari segi earbudsnya. Terus untuk baterainya sendiri sama dengan si QCY itu juga bisa bertahan selama 6 jam dan butuh di charge-nya tuh sekitar 45 menit aja. Dua-duanya tuh menggunakan micro USB buat ngecas. Mana nih? Ini dia. Yang di QCY agak susah dibukanya, gue nggak tahu kenapa. Gue biasa pakai pisau mesti bukanya, dan kalau untuk Anker ada slot buat dibuka. Jadi cukup gampang guys, semuanya pakai micro USB. Jadi itu tadi guys 2 buah Bluetooth earphone kesukaan gue, QCY QY8 dan Anker. Balik lagi, QCY harganya sekitar 270 sampai 300 ribu, dan Anker emang sedikit mahal, harganya tuh dari 700 sampai 800 ribuan. My favorite Bluetooth earbuds. Oke guys, tadi itu adalah nomor 3. Selanjutnya, selanjutnya adalah ini. Ini adalah Lenfo Flash One Smartwatch. Mungkin tadi kalian lihat yang gue pakai. Ini adalah jamnya guys, jadi gue bakal buka dulu. Ini adalah sebuah smartwatch yang mempunyai OS Android standalone. Jadi ini bukan Android Wear, tapi sebuah
sebenarnya sebuah HP bisa dibilang ya, karena kalian bisa taruh SIM card-nya di dalam sini, dan juga kalian juga punya kamera. Kalian menggunakan Android OS 5.1 Lollipop, yang artinya kalian bisa install aplikasi-aplikasi Android smartphone tuh di jam ini. Jadi gue sebenarnya mainly pakai smartwatch ini tuh untuk install Spotify. Nah, kalian bisa lihat ada logo Spotify. Gue pakai ini untuk, jadi maksudnya gue cuma pakai ini untuk nge-gym, dan gue pakai Apple Watch gue untuk sehari-hari. Jadi ketika gue nge-gym, gue tinggal bawa si Lenfo Les One ini beserta Anker NB10. Ini dia. Gue pair si Anker ini ke si Lenfo smartwatch, jadi gue tinggal bawa jam ini dan Bluetooth earbuds ini buat gue nge-gym, atau buat gue olahraga, atau buat gue lari. Nah, gue rekomen banget smartwatch ini. Kenapa? Karena kita bisa lihat guys, layarnya menggunakan AMOLED yang cakep banget, terang banget. Nah, untuk spek sendiri, Lenfo Les One ini menggunakan prosesor MediaTek 1,3 GHz, terus pakai RAM 1 GB dan juga ROM 16 GB yang bisa kita taruh lagu, kalau kalian mau nonton video di jam kecil juga boleh. Dan file apapun yang kita bisa simpan di si Lenfo Les One ini. Terus di dalam packagingnya kita juga dapat cradle charging. Nah, cradle charging ini sebenarnya menurut gua agak riskan karena baterai si Lenfo Les One ini kurang sih menurut gua, karena cuma bisa bertahan sampai 8 jam aja. Jadi buat kalian yang misalnya ngantor pengen pakai jam ini, setiap kali kalian pulang kantor kalian mesti pulang terus ngecas. Dan ngecasnya tuh mesti pakai si cradle ini. Jadi kayak gini modelnya. Kalian bisa lihat langsung nempel. Dan pengecasannya sendiri nggak lama, pengecasannya sekitar 1 jam lebih, udah penuh, baterai itu sekitar 300 mAh. Dan bisa dipakai lagi cuma 8 jam. Itu kekurangannya tadi. Sisanya sih memang cukup unik, kita bisa banyak banget watch face yang kita bisa install. Jadi pilihannya udah cukup banyak juga. Kalian bisa pilih yang simple atau bisa pilih yang model-model elegan, tergantung keinginan kalian. Nah, untuk strapnya sendiri gue nggak tahu ini bisa diganti atau enggak, soalnya kayaknya ini udah tersambung sama antenanya. Jadi smartwatch ini Lenfo untuk harganya tuh sekitar $100. Kemarin gue dapetnya dari banggood.com, gue bakal taruh linknya juga di bawah. Mungkin ada diskon, gue bakal taruh vouchernya juga di bawah. Itu tadi guys yang keempat atau yang terakhir, Lenfo Les One smartwatch. Sudah sih guys, itu tadi video Beat Gadget of the Month bulan Juni 2017 episode ke-3. Kalau kalian suka videonya, kalian boleh klik like. Kalau kalian ada kritik, ada saran, boleh tulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau belum subscribe ke Best Tech YouTube channel karena kita upload video tech and gadget setiap minggunya. Dan sekali lagi gue mengucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan lebaran. Selamat liburan, selamat kumpul sama keluarga. And I'll see you guys on my next video. Ciao.